Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi kesininya pada pakai apa nih? Mau pakai diantar. Oh, Ya, diantar. diantar Ada yang- mama. Oh, diantar mama. Iya. Oh, jadi ada yang diantar, Iya. ada yang bawa kendaraan sendiri ya. Oke. Ini kan masih pagi ya, udah pada sarapan atau belum nih? Sudah. Jadi kalian dari rumah atau tadi ada kegiatan dulu? Dari rumah. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita doa dulu ya teman-teman. Oke. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi saya aja yang memimpin doanya. Boleh. Oke. Marilah kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke. Kita belum ada yang kenal kan ya? Atau udah ada yang kenal? Belum ya. Mungkin 1-2 ada yang kenal. Oke. Ada yang udah saling kenal, ada yang belum saling kenal. Nah, kalau gitu kita kenalan dulu. Boleh. Saya dulu ya. Iya. Oke. Kenalin, nama saya Mailinda Zahra. Saya adalah mahasiswa bimbingan konseling Universitas Jambi, angkatan 2021. Nah, nanti kalian kenalannya itu nama, prodi, angkatan. Oke? Dan tujuan dan harapan kalian ke sini ya teman-teman. Oke, mau mulai dari mana dulu nih? Atau ada yang Dari sebelah kiri. Ya, oke, dari Iya. kiri. Oke. Oke, silakan. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama aku Rami Mahardika. Halo. Biasa dipanggil Hai. Halo. Iya, biasa dipanggil Mar. Saya dari prodi Sistem Informasi angkatan 2022. Harapan dan tujuannya mengikuti kegiatan ini berharap bisa mendapatkan banyak informasi dari teman-teman, terus bisa menambah teman juga gitu. Oke, terima kasih Mar. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama aku Cita Citata. Panggilannya Cita. Ya. Halo Cita. Cita. Prodi sama angkatan. Aku dari prodi Teknik Sipil, Oke. angkatan 2022. Harapan dan tujuan di sini ingin mencari teman baru lagi, terus bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke. Terima kasih Cita. Ya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan, nama aku Setiani, biasa dipanggil Nini. Hai, aku dari program studi akuntansi angkatan 22. Tujuan dan harapannya datang ke sini yaitu untuk nambah teman, cari pengalaman, dan semoga nantinya bisa nambah wawasan. Oke. Ini lanjut. Hai. Perkenalkan, nama saya Sela Ayu Bintika. Panggilan Sela. Hai Hai, Sela. Sela. Saya dari program studi pendidikan kimia tujuan angkatan 2022. Tujuan dan harapan saya mengikuti kegiatan ini yaitu untuk menambah informasi dan menambah teman, Kak. Oke. Terima kasih Sela. Oh ya, terima kasih juga buat Cita dan Nini tadi ya. Oke, lanjut. Hai. Hai. Perkenalkan,
Kenapa? Nggak apa-apa Kak. Oke, lanjut. Perkenalkan. Mungkin sudah kontak batin. Iya, udah kontak batin sepertinya Kak berdua ini. Udah kenal ya? Iya, jurusan. Iya. Temen SMP kayaknya Mir. Kayak itu temen SMP saya dulu makanya dia senyum-senyum. Perkenalkan, nama saya Ara Ari Oke. dari Prodi Ekonomi Pembangunan, angkatan 2022. Harapan dan tujuannya ingin menambah wawasan dan pertemanan Kak. Oke, makasih Ara Ari. Iya. Lanjut. Halo teman-teman. Hai. Kenalin nama aku Lavender. Unik-unik namanya ya Kak. Iya. Lavender kan bunga ya? Iya. Kebetulan mama saya suka bunga lavender Oh Kak. gitu. Dipanggil apa? Oke. Dipanggil. Kenapa? Ada apa namanya uniknya Kak? Menarik loh. Bagus kan nama aku? Iya, bagus. Dipanggil Der. Oke. Iya Der. Lavender dipanggil Der. Lanjut. Aku dari Prodi Ilmu Pemerintah angkatan 22. Harapan dan tujuan aku bisa nambah wawasan, pemahaman baru, terus juga biar bisa saling kenal teman-teman. Oke, terima kasih Der. Iya kan. Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Dauni Jaswan. Siapa? Dauni Jaswan. Kayak nama itu ya. Agak asing ya. Iya. Oke. Panggilannya? Wan. Oke. 100. Saya dari Prodi Hasil Pertanian angkatan 2022. Harapan dan tujuan saya kurang lebih sama kayak teman-teman semua, untuk menambah teman baru dan juga wawasan dan pengetahuan baru. Oke. Terima kasih Wan. Lanjut. Hai. Halo. Perkenalkan nama saya Ella Chan. Biasa dipanggil Chan. Dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2022. Sama kayaknya, cuman ini kita beda kelas. Iya beda kelas. Aku juga belum kenal kamu. Terus harapan dan tujuan saya mengikuti kegiatan hari ini, yang pertama pastinya buat menambah ilmu baru, terus yang kedua buat mengetahui tentang wawasan baru yang akan disampaikan Kak Min. Oke. Terima kasih Chan. Nah, jadi kalian berdua satu jurusan. Iya, Satu prodi, satu angkatan. Tapi belum kenal. Belum. Nah, jadi kan udah ketemu di sini, berarti udah tahu dong. Iya. Tadi namanya Der. 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 Oke. Nah, kan udah perkenalan. Terus kakak mau tanya dulu deh. Kalian udah pernah bimbingan kelompok belum sebelumnya? Belum. Pernah denger nggak bimbingan kelompok itu apa gitu? Belum ada yang pernah dengar. Belum. Nah, jadi teman-teman, kakak jelasin dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah kayak yang kita lakuin sekarang nih. Kita tuh membahas sebuah topik secara berkelompok kayak gini. Nah, nanti kita juga bisa bertukar pikiran, mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Terus juga tujuannya adalah supaya kita bisa menambah wawasan kita, terus juga mendapatkan informasi-informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, terus juga teman-teman di sini bisa mengemukakan pendapat teman-teman itu secara apa ya, secara bebas gitu loh.
apapun teman-teman yang mau teman-teman ungkapkan itu boleh gitu, nggak ada larangan gitu. Tapi tetap teman-teman tuh harus ini ya, yang disampaikan itu harus sesuai dengan norma-norma. Terus juga kalimat-kalimatnya itu jangan menggunakan kata-kata yang kasar, jangan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Pokoknya kata-kata yang tidak baik gitu. Oke? Terus juga selanjutnya kakak mau tanya, kalian di sini semuanya terpaksa atau enggak nih datang ke sini? Sukarela. Oke, berarti ini teman-teman di sini semuanya sukarela ya. Oke. Dan juga kakak mau bilang lagi satu lagi poin yang penting juga, kalian kalau mengemukakan pendapat itu gak perlu takut, karena kita di kelompok ini tuh jangan sampai apa yang kita bahas itu sampai keluar gitu. Jadi itu bisa dibilang kelompok kita ini tuh rahasia yang kita bahas. Oke, jadi apapun yang kita bahas itu rahasia ya teman-teman, cukup kita di dalam kelompok ini aja yang tahu. Oke. Nah, selanjutnya itu saya di sini sebagai pemimpin kelompok ini dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, terus juga kita duduknya begini itu supaya kita lebih bisa gampang gitu berkomunikasinya, karena kan kita melingkar nih, dapat melihat kemana-mana. Kalau kita duduknya belakang-belakangan itu kan susah ya komunikasinya. Terus juga kita duduknya lesehan itu gak apa-apa ya teman-teman, duduknya lesehan. Nah, supaya kayak kayaknya suasananya asik aja gitu. Saya merasa kayak lebih deket aja gitu kalau kita duduknya lesehan gitu. Nah, terus juga saya mau teman-teman itu nanti waktu kita udah mulai nih bimbingannya, udah mulai bahas topiknya, itu teman-teman aktif ya, aktif dalam mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Dan terus juga teman-teman juga kalau bisa mengungkapkan diri teman-teman tuh secara terbuka aja, itu tentang pendapat teman-teman tadi, atau teman-teman mau cerita juga boleh gitu ya. Oke, kok pada diem semuanya? Bosenkah atau gimana? Lesu. Oke. Saya punya permainan, mau main? Oke. Jadi saya punya permainan, namanya itu adalah ingat kata. Ingat kata. Oke. Sebelum saya jelasin, jadi kan semuanya nggak tahu nih cara mainnya gimana. Oke, sebelum saya jelasin, permainannya mau dimulai dari mana dulu nih? Dari sini. Dari siapa tadi namanya? Ara-Ari ke Sela. Ara-Ari ke Sela, terus ke Nini. Iya. Terus ke Cita, habis itu Mar, habis itu Chan, Wan dan Der. Oke. Wan Der. Oke. Jadi saya kasih satu kata, nanti kamu sambung dengan satu kata. Misalkan gini, saya bilang saya, nanti kamu sambung saya adalah. Nah, nanti kamu sambung lagi, saya adalah seorang. Nanti Nini sambung lagi, saya adalah seorang mahasiswa. Oke. Jadi tugasnya yang paling terakhir adalah mengingat kata-kata sebelumnya. Bisa jadi itu satu kalimat gitu. Bisa jadi pas sampai di Wan itu adalah saya adalah seorang mahasiswa bimbingan konseling angkatan itu dia aja deh. Enggak. Oke. Apa ya? Mau yang muda atau yang susah nih? Yang muda. Oke. Oh ya, 2 kali ya. Habis itu
Pindah. Mulai dari situ. Yang muda dulu Nggak. kan? Susah ke muda. Nah, biasa, percobaan. iya, biasanya itu kan dimulai dari yang muda dulu, Iya, baru dari susah. susah. Oke, kita mulai ya. Iya. Coba nih. Katanya adalah pohon. Rambutan. Enggak, Bukan. pohon, pohon memiliki. Oh, Nah, gitu. Kak. Ya, Iya. bukan. Oke, Kak. Oke, Paham. oke, saya ganti ya. Katanya adalah jalan. Jalan dibikin lubang. Jalan dibikin lubang karena rusak. Jalan dibikin lubang karena rusak akibat Jalan dibikin lubang karena rusak akibat Jalan dibikin lubang karena jalan dibikin rusak karena lubang akibat truk batu bara. jalan. ditambahin lagi ya. Oh ya, jalan dibikin lubang. Lubang karena lubang. Jalan dibikin. Jalan dibikin karena lubang. Oke. Lubang rusak akibat truk barak melintas. Salah. Ya, apa sih? Apa teman-teman yang benar? Jalan dibikin lubang dibikin rusak karena lubang yang diakibat truk batu bara. Melintas tadi lo bilang. Ya salah. Jalan. Ya, susunannya salah. Oke, lagi. Oke. Tar. Tadi kan coba nih. Ya, Kalau ada yang kalah gimana? nggak ada. Nggak ada. Apa? Seru-seruan. Oke, seru-seruan ya. Iya. Oke deh. Ini kata yang sulit ya. Enggak, ini saya yang tunjuk. Oke. Katanya adalah menara. Menara. Iya, menara. Oke, apa? Lanjut. Ya. Menara sangat tinggi. Lanjut menjulang. menara sangat tinggi menjulang. Oke. Menara sangat tinggi menjulang ke atas. Oke. Menara sangat tinggi menjulang ke atas pancar langit. Satu kata ya? Iya. Menara sangat tinggi menjulang ke atas awan. Menara sangat tinggi. Menara sangat tinggi. Menara sangat tinggi menjulang ke atas awan biru. Menara sangat tinggi Biru. Langit. ke atas awan biru. Langit. Langit aja. Menara sangat menjulang tinggi ke atas. Menara sangat tinggi menjulang ke atas awan biru. Langit yang Yang masih gantung. belum. Oh, belum. Salah, bukan yang. Oh, bukan ya. Menara Menara. sangat tinggi menjulang ke atas awan biru. Langit ini cepu. Lagi. Ketujuh. Ketujuh. Lagi. Tapi yang ngasih tahu dia yang nimbulin. Kalau Kayak misalkan tadi kan Banyak yang ngasih tahu. Oh, oke. Oke. Jadi jangan ada yang ngasih tahu ya. Oke. Katanya adalah besi. Oke. Besi.
besi hitam. Besi hitam berkarat. Besi hitam berkarat karena Besi hitam berkarat karena kelamaan. Oh, Besi hitam berkarat karena kelamaan kehujanan. itu dua kayak. Kelamaan. Iya tadi. Kehujanan. Rusak. Oke. Besi hitam berkarat karena kehujanan. Iya. Besi hitam berkarat Besi. karena kelamaan kehujanan. Kehujanan petir. Kehujanan. 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 Sambar. Enggak. Ayo, 3 kali salah ya. Menyimpulkan ya. Lo kan Kan nggak 30 ada. belum. Oke. Kehujanan. Kehujanan. Satu kali lagi nih. Hanya 2 kali. Kehujanan. Lagi jawab terserah. Kehujanan. Jadi berkarat. Besi. Kenapa kami pulang? Belum ada tidak ini. Oke. Jadi kita aman. Besi. Besi. Kan lupa tuh. Aduh, nggak boleh kehujanan. Besi. Kehujanan. Yang kamu lihat ada Kehujanan. Mau skip? kehujanan. Skip. Skip. Kalau di skip, kalau Wan bisa berarti yang nyimpulin kamu. Iya, skip. Oke. Besi hitam berkarat karena kelamaan kehujanan rusak berantakan. Ada. Karenanya ada tadi di ini. Tapi kan ada menentukan tadi di awal game. Enggak. Ada tadi diulang. Belum tadi. Kan udah dibilang. Oke. Hancur berantakan perusahaan. Oke. Nanti kita main lagi ya. Nah, oke teman-teman, jadi gimana mainnya? Oke. Nanti kita main lagi kalau seru. Nah, selanjutnya saya mau ingatin dulu nih, tujuan kita di sini itu buat menambah wawasan, menambah informasi, menambah teman baru, oke? Nah, teman-teman itu kenapa? Oke. Teman-teman aktif ya nanti ya. Terus juga semoga nanti teman-teman bisa mengambil manfaat dari hal yang akan kita diskusikan, oke? Nah, oke, kita mulai aja nggak? Ya. Diskusinya. Ya. Oke. Oke, kita bakal mulai diskusinya. Topik kita hari ini adalah highly sensitive person.
sensitive person atau bahasa Indonesianya adalah orang yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Gitu. Tahu nggak pengertiannya tuh apa gitu? Enggak. Oke, silakan. Menurut saya Kak, orang yang memiliki tingkat sensitif yang tinggi itu maksudnya orang yang mungkin terlalu peka ke keadaan sekitarnya mungkin Kak. Misalkan misalkan punya teman nih, nah teman tuh kayak ngobrol sama teman yang lain, terus orang yang sensitif nih mengiranya dia itu kayak ngomongin dia, padahal kan enggak, tapi di rasa-rasa dia itu orang itu ngomongin dia itu terlalu sensitif terhadap orang. Iya, benar banget katanya Cita. Orang yang tingkat sensitivitasnya yang tinggi itu adalah orang yang peka, terhadap lingkungan sekitar, perasaannya gitu. Ada lagi nggak? Oke, silakan. Oke, boleh. Orang yang punya tingkat sensitif tinggi itu cenderung kayak gampang emosional. Gampang baperan. Terus juga kalau misalkan kata Mama Cina tadi, misalkan ada orang yang ngomong, cuman belum tentu orang itu ngomongin tentang dia, tapi dia udah merasa kayak ini aku deh yang ngomongin. Iya, bener banget. Bener juga ya katanya Chan, orang HSP ini adalah orang yang emosional padahal sebenarnya tuh bukan dia, tapi dia ngerasanya tuh kayak dia gitu. Jadi dia tuh sensitif banget gitu perasaannya. Ada lagi nggak? Oke, boleh silakan. Mau nambahin aja dari kita dengan Chan. Kalau bisa orang sensitif tuh lebih peka dengan perasaan orang lain gitu. Iya benar. Juga orang yang sensitif ini dia juga punya empati yang tinggi. Misalnya ada temannya yang merasa kalau dia tuh membutuhkan orang lain, jadi dia sangat peka ya. Iya benar banget. Jadi orang HSP ini adalah orang yang memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi terhadap teman, perasaan teman ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman tahu nggak ciri-ciri HSP ini tuh gimana sih gitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Iya boleh. Mungkin kalau dari pengertian tadi mungkin bisa ciri-cirinya kalau orang yang KSB itu mungkin lebih emosional, kayak yang bilang Chan, mungkin kayak dengan hal yang kita kira biasa tuh mereka tuh bisa mungkin bisa anggap mereka tuh kayak kesedihan banget gitu, kayak apa bahagia banget gitu. Iya. Tadi kayak emosional, mungkin orangnya emosional. Iya bener banget. Ada proses sampai bulan. Iya bener banget ya Mar. Salah satu ciri-ciri HSP ini adalah orangnya itu sangat emosional gitu teman-teman. Jadi selain daripada dia yang emosional, orang HSP ini juga orangnya itu sangat berempati gitu, berempati terhadap teman-temannya, terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Terus juga ciri-cirinya lagi orang HSP ini itu dia sebelum melakukan sesuatu itu berpikir dulu gitu. Jadi dia berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi apapun itu, misalkan dia berpikir kayak gini, ini nanti kalau aku begini dampaknya apa ya, dampak baiknya apa, dampak buruknya apa, ini nanti kalau aku ngelakuin ini nanti orangnya gimana ya gitu. Misalkan nanti ada yang ngajak aku nih gitu, nanti kalau misalkan aku nolak nanti orangnya sedih nggak ya, nanti orangnya gimana, nanti orangnya gini nggak, orangnya gitu. Jadi dia tuh mikir dulu, kecuali nanti kalau dia udah mepet banget mungkin dia baru bisa mengutarakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Tapi jarang banget orang HSP ini bisa mengutarakan apa yang dia rasakan gitu. Terus juga orang HSP ini tuh dia salah satu cirinya adalah beradaptasi terhadap situasi. Nah, orang HSP ini tuh orangnya selalu memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan orang-orang tuh abaikan gitu. Jadi kayak misalkan gini, si Nini ketemu sama Der gitu, kenalan nih.
Nah, misalkan Nini ini adalah HSP. Terus dia tuh memperhatikan, oh dia nih orangnya begini loh. Oh dia kalau setelah marah tuh nanti dia butuh waktu dulu sebentar, oh, baru nanti dia baik lagi. Nah gitu. Padahal orang lain itu nggak merhatiin sampai ke situ gitu. Nah tapi kalau orang HSP itu dia kayak gitu, sampai hal-hal kecil gitu diperhatikan. Terus juga yang terakhir itu orang HSP ini kalau mau ngambil keputusan tuh hati-hati banget. Jadi dia jangan sampai keputusan yang dia ambil tuh merugikan dia dan merugikan orang lain. Jadi dia tuh selalu kayak memposisikan gimana kalau misalkan diri dia tuh di orang lain gitu. Jadi dia nggak mau apa yang orang lain, apa yang dia nggak mau rasain tuh dirasain sama orang lain. Karena dia lebih mementingkan perasaannya. Karena ya itu tadi sensitivitas perasaannya itu tinggi banget gitu. Nah terus juga orang HSP ini tuh lekat banget dengan kata baperan. Biasanya orang yang mengalami bukan mengalami ya, orang yang memiliki HSP ini biasa dikatain baperan. Ih, gitu aja baper gitu, bawa perasaan. Alah cuman gitu doang baperan. Padahal kan tingkat sensitivitas perasaan orang itu beda-beda. Tapi orang HSP ini sering kali dicap sebagai orang yang baperan gitu, tanpa orang lain tahu gimana perasaan dan apa yang dirasain sama orang-orang HSP ini tadi. Nah, terus juga teman-teman tahu nggak kelebihannya apa sih? Kelebihan HSP itu? Tahu nggak kelebihannya apa? Pak, boleh nanya dulu nggak? Oke, boleh. Kirain mau menjawab. Boleh nih. Itu bercanda. Perasaan sensitif itu bisa diatasi nggak sih? Cara mengatasinya? Kan katanya tadi perasaan sensitif itu orang yang baperan gitu. Nah, itu bisa diatasi nggak? Oke, untuk cara mengatasinya nanti kita bahas ya. Soalnya itu nanti ada di bagian penghujung. Oke. Kita sekarang bahas kelebihan dan kekurangannya dulu. Kita pahami dulu konsepnya, baru kita bahas cara mengatasinya. Gak apa-apa? Oke. Lanjut, yang mau jawab kelebihan. Oke, siapa dulu? Ini aja dulu belum. Oke, silakan Del. Oke, kelebihan dari orang sensitif itu ya, kayak dia tuh lebih suka berempati terhadap orang lain. Tadi kan udah dijelasin tuh kalau dia tuh teliti. Iya benar. Terus juga apa ya? Peduli lah dengan orang lain. Kan sebagian orang tuh nggak ada yang merhatiin. Jadi sebagai orang yang sensitif, jadi orang sensitif tuh juga penting ya, bagus juga sih walaupun sering dicap baperan ya. Karena dia selalu kalau dia sebelum bertindak pasti dia mikir dulu ini bagus nggak. Bener banget ya. Ya, bener banget ya Der. Jadi orang yang HSP ini salah satu kelebihannya adalah dia ini sangat berempati banget terhadap orang lain gitu. Jadi keempatiannya ini bukan karena dia memiliki sensitivitas tinggi itu dia jadi memiliki empati gitu. Nah sebenarnya kita tuh sangat butuh banget loh teman-teman orang-orang yang empati terhadap diri kita gitu. Karena gini, kalau misalkan kita tuh cuek gitu, kayak misalkan kita kenapa-kenapa gitu, lagi sedih atau gimana, terus teman kita pada cuek itu kan gak enak gak sih rasanya. Nah tapi ya itu tadi kebanyakan orang HSP ini dianggap baperan gitu. Oke, bagus. Lanjut ada lagi. Iya tadi siapa? Wan atau Chane? Chan aja. Chan aja kak. Oh sama. Oke, silakan Chan. Nama yang tadi beda. Yang pertama lebih sering berhati-hati kalau ngomong. Jadi kayak lebih berhati-hati kalau ngomong. Jadi takut orang yang bakal diajak ngomong itu nanti perasaan dia kata-kata yang dia ngomongin. Soalnya dia itu kan dalamnya kan. Iya. Terus selanjutnya itu sebelum umuran ngapain kayak yang tadi kakak jelasin. Jadi kalau misalkan lo menghindar tuh harus dulu kalau misalkan nanti kalau lo dulu dia gimana ya
ini tuh kalau mau ngomong tuh mikir dulu, takut perasaan lawan bicaranya itu tersinggung gitu. Terus juga itu iya sih, benar sih, orang HSP tuh kebanyakan tuh begitu gitu. Jadi dia tuh mikirin perasaan orang lain gitu. Terus ada lagi nggak? Kamu nambahin. Oke, boleh. Bener kata kakak, lebih peka terhadap orang lain, dan dia tuh juga aku harus punya perasaan nanti kesinggung nggak ya kalau ada dia nih kontekan orang ini, dia ini nggak ya kayak gitu. Terus juga gimana orang yang HSP ini dapat menjadi pendengar yang baik kak. Iya benar. Itu oke. Bener banget Nini. Orang HSP tuh bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi orang HSP ini karena dia tuh memiliki, ya itu tadi, karena sensitivitasnya tinggi itu, jadi dia tuh bisa mendengarkan apapun yang dirasain sama orang lain tuh dengan baik gitu. Jadi kayak sampai gitu ke perasaannya. Nah, terus juga selain menjadi pendengar yang baik, orang HSP itu juga bisa dijadikan sebagai teman curhat yang baik gitu. Jadi beruntunglah kalian kalau punya teman-teman yang HSP. Tapi bukan berarti bukan berarti kalian tidak merasa beruntung ketika memiliki teman yang tidak HSP. Oke. Jadi sama-sama beruntung. Ya, sama-sama beruntung, makanya jangan dicap sebagai orang yang baperan gitu. Terus juga iya benar tadi, memiliki empati yang tinggi. Terus juga orang HSP ini senang membuat keputusan yang dekat dan mendalam kepada orang lain gitu. Jadi kayak dia tuh suka aja gitu bikin kayak menjalin hubungan pertemanan gitu kan. Mungkin kalian ngerasanya tuh biasa aja sama si orang ini, misalkan si A dengan si B ini HSP, terus si A ini biasa aja, bukan orang yang HSP. Terus kayak si A ini ngerasanya biasa aja, tapi si B ini ngerasanya kayak deket banget sama si A ini tadi gitu. Terus juga tapi di samping kelebihannya, HSP ini juga memiliki kekurangan, karena orang-orang HSP ini mereka tuh nggak suka konflik. Jadi mereka tuh nggak suka banget konflik sama orang lain, tuh nggak suka, karena mereka bakal merasa apa ya, nggak enak aja gitu yang dirasain. Kalau misalkan aku nih awalnya temenan loh sama dia, terus kayak aku berantem, nggak enak aja perasaannya gitu. Jadi dia kalau bisa tuh menghindari konflik gitu. Terus juga orang HSP ini orangnya perfeksionis. Tahu kan perfeksionis? Tahu. Jadi kayak semua yang dia lakuin, semua yang dia harapin itu semuanya harus sempurna banget. Gitu. Terus juga orang HSP ini takut banget dengan penolakan. Jadi sebisa mungkin dia itu gini loh. Dia kan tadi berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, jadi kayak kalau bisa dia membuat suatu keputusan yang orang lain itu nggak akan nolak gitu. Jadi kalau bisa dia meminimalisir penolakan tersebut, atau bisa jadi dia mau minta tolong nih, tapi dia takut nanti dia nggak mau. Jadi kayak sebisa mungkin dia ini loh, mengerjakannya sendiri, karena dia takut banget gitu, kayak ditolak, enggak, aku nggak bisa gitu. Karena kan cara orang menolak itu kan beda-beda. Nah, dia tuh takut cara nolaknya nggak bisa dia terima gitu. Nah, yang paling parah adalah orang HSP ini orangnya tuh cemasan, dan terkadang tuh bisa nyebabin stres dan depresi, karena perasaannya tuh kayak semua itu kayak dipikirin, semuanya dirasain gitu, jadi kayak ngebebanin gitu. Nah, terus juga orang HSP ini itu bisa dari gen, jadi keturunan atau dari lingkungannya. Dan juga kalau teman-teman ketemu nih sama punya teman yang orang HSP gitu, teman-teman bisa ini yang paling penting tuh ngadepin orang HSP ini dengan komunikasi doang sih. Kayak kalian tuh ngomong ya komunikasi aja sama temennya, tapi dengan kata-kata yang baik gitu loh. Karena salah kata dikit aja itu mereka tuh bisa masuk banget ke hati gitu loh. Padahal maksud kita A, tapi mereka tuh anggapnya B gitu. Itu bisa bikin kayak stres kayak gitu. Nah, untuk pertanyaannya Ara Ari tadi,
cara mengatasi HSP. Cara mengatasi kita sebagai orang yang mengalami HSP. Cara mengatasi HSP. Mengatasi ini ya lebih mengontrol sih, mengontrol dari diri kita sendiri, itu kita mengontrol sensitivitas perasaan kita gitu. Jadi terus juga kita harus kalau saya sebagai HSP, saya memiliki prinsip jangan sampai perasaan saya yang sensitivitas perasaan saya ini mengganggu dan membebani orang lain gitu. Jadi saya sebisa mungkin untuk mengontrol itu gitu. Walaupun sebenarnya ini sangat berat. Nah, tapi saya sebisa mungkin berusaha untuk mengontrol. Jadi kunci utamanya untuk mengatasi HSP adalah mengontrol. Kalau untuk menghilangkan saya rasa nggak bisa. Saya rasa. Tapi kalau untuk dikontrol itu bisa. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tentang HSP, atau teman-teman mau cerita, oh iya teman aku ada yang HSP gitu? Ya boleh. Mau bertanya. Jadi kalau untuk mengenali seseorang itu HSP atau tidaknya itu bisa dilihat dari mana? Menilai. Ya, menilai orang itu HSP atau Membuat menilai orang itu HSP atau enggak. Biasanya tuh tadi ada ciri-cirinya. Bisa dilihat misalkan si orang ini tuh empati banget nih sama kita gitu. Kayak yang lain ini empati juga, tapi kok yang ini beda banget gitu. Kok kayaknya dia empati banget, simpati banget nih sama kita gitu. Di samping sifat-sifat dia yang lain gitu. Nah, itu bisa jadi si orang ini HSP. Terus juga bisa dilihat dari misalkan kita tuh kerja tim, kita lihat ini orang kok perfeksionis banget ya, tapi dia juga simpati banget. Nah itu kayaknya dia HSP deh, kayak gitu. Jadi dari ciri-ciri tadi bisa dilihat sih, karena orang HSP ini ada yang kelihatan gitu kalau misalkan dia HSP gitu sih. Iya. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, siapa dulu nih? Oke, silakan. Nanya, jadi misalnya orang dia tuh pendengar yang baik, dan juga dia teman curhat yang baik juga, dan juga dia itu suka memperhatikan hal-hal kecil dari orang lain. Cuman dia kalau misalnya cuman dia tuh nggak baperan. Apakah itu juga masuk dalam itu HSP? Saya tanya dulu nih, kenapa dia bisa dikatakan nggak baperan? Ya karena misalnya nih ada yang kayak ngomong bercanda itu mungkin menurut orang yang sensitif itu tuh tergaulan keterlaluan, tapi menurut dia jadi dia nggak biasa aja karena dia nggak mau ribet gitu. Oh gitu. Oke. Gini Yawan, dia menjadi teman curhat yang baik, teman pendengar yang baik, lalu dia suka memperhatikan hal-hal kecil suka gitu. memperhatikan hal-hal kecil. Empati dia juga tinggi gitu. Empatinya tinggi. Kalau dilihat dari beberapa ciri ini adalah ciri-ciri orang yang HSP. Cuman Dia baperan. tapi dia nggak baperan. Iya. Menurut saya sebagai orang HSP yang sama seperti itu, ciri-cirinya adalah bisa dikatakan itu adalah orang HSP. Kenapa? Karena itu tadi, saya tidak ingin HSP saya ini membebani orang lain gitu. Jadi bisa jadi ada kemungkinan dia itu HSP tapi dia mengontrol kebaperannya dia itu gitu. Dia mengontrol. Boleh nggak? Boleh. Ini kalau tanggapan dari aku ya, Wan aja. Wan. Mungkin kalau katanya dia nggak baper, kan kita nggak tahu ya. Bisa aja dia tuh baper aslinya, cuma dia tuh menutupi. Biar kayak orang lain tuh nggak tahu. Jadi mungkin itu tadi seperti yang kakak ini bilang. Oh iya, masalahnya itu terjadi di saya. Tapi saya nggak baperan. Oh gitu. Jujur ya. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Untuk kita tahu bagaimana diri kita itu memang sih kita yang paling tahu diri kita. Tapi orang lain yang dapat menilai diri kita. Jadi itu kenapa dalam psikologi itu kita tuh tidak boleh mendiagnos diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita merasakan A, B, C, D, E, F, G, aku merasa aku udah menjadi orang yang A, B, C, D, E, F, G, itu kita itu gini loh,
itu kan berdasarkan pandangan kita nggak tahu pandangan orang lain ke kita itu bener nggak sih kayak gitu. Jadi Wan, kalau misalkan Wan merasa Wan HSP, coba Wan tanya sama teman Wan gitu, aku ini gimana sih orangnya, iseng-iseng aja gitu. Terus kalau misalkan dia bilang, ya kamu tuh enak banget diajak cerita, kamu tuh jadi pendengar yang baik banget buat aku, kamu tuh jadi teman curhat tuh baik banget buat aku, kamu empati, kamu tinggi banget gitu. Nah kalau misalkan apa yang teman Wan bilang itu sama dengan ciri-cirinya, itu bisa jadi ada kemungkinan Wan itu adalah HSP gitu. Ya, Chan, silakan. Kalau misalkan ada dua orang temenan, dua-duanya ini sama-sama HSP, nah, pasti itu kayak sama-sama nggak enakan kan, kayak yang ini nggak enakan, yang ini nggak enakan, ntar ini mau ngomong takut itu nggak enakan, yang ini mau ngomong takut ini nggak enakan, jadi kayak sama-sama akhirnya sama-sama mendem gitu kan, sama-sama mendem gitu. Nah, gimana tuh Kak cara solusi buat ngatasin itu gitu, masalahnya gitu? Sama-sama HSP, takut ya. Oke. Ada baiknya kalau cara mengatasi itu. Ada baiknya kan temenan nih, tapi sama-sama HSP, nggak enak mau ngomong. Kalau menurut saya, ya gimana ya? Ini sih paling ya komunikasi lagi gitu, kayak pokoknya tuh gimana caranya biar bisa saling jujur gitu, kayak misalkan kamu ada yang gak suka dari dia atau dia ada yang gak suka dari kamu, itu dikomunikasikan, karena kalian temenan, kalian yang tahu bagaimana mendapatkan celah untuk kalian dapat berkomunikasi dan membahas tentang hal tersebut gitu. Pasti ada satu celah, ada satu sisi di mana kamu tahu, oh oke, aku bisa menggunakan kesempatan ini, aku bisa menggunakan sisi ini untuk aku berkomunikasi dengan dia gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, lihat apa Cita? Gak apa-apa, saya cuma nanya, lihat apa? Minta WA-nya kan? Oh, minta WA. Oh, belum punya WA-nya ya? Iya, belum. Oke. Nah, kayaknya udah nggak ada lagi yang mau ditanya. Udah paham? Udah jelas nggak sih topik kita hari ini? Udah. Oke. Saya mau ini deh, teman-teman tuh ungkapin kesan dan keberhasilan yang teman-teman dapetin dari bimbingan kita kali ini gitu. Kayak apa sih pesannya gitu? Ini semua perwakilan kan? Perwakilan boleh. Ini aja Kak. Oh iya, si siapa namanya? Si Sela. Oh ya ampun, silakan Sela. Kesan dan keberhasilan kan? Iya. Kesan dari kegiatan ini tuh, yang pertama saya bisa mengenal teman-teman dari berbagai bidang kan. Yang kedua tuh saya baru tahu kalau ada istilah ASB. Ternyata ada orang yang termasuk orang yang sensitif ya kayak lu juga bisa menambah wawasan saya gimana bisa memahami orang-orang yang seperti itu. Terus keberhasilannya bisa menambah itu saya wawasan juga. Oke, terima kasih Sela. Satu ada lagi nggak? Siapa lagi? Ari udah ngomong ya? Sini nih Kak. Siapa ya? Oh iya. Kan nyimpulin. Oh iya, gimana sih? Oke, siapa lagi satu lagi? Ari Kak. Ari deh. Oke, tadi pesan dan keberhasilannya Kak. Iya. Pesannya materinya sangat baik dan menarik, dan saya bisa tahu cara mengatasi perasaan yang sensitif. Iya. Oke, terima kasih ya. Makasih ya Sela, Ari. Terus juga saya mau teman-teman perwakilan lagi buat ini
ungkapin apakah harapan-harapan teman-teman yang di awal tadi itu udah tercapai atau belum sih gitu. Saya Kak. Dia aja nih. Iya, silakan. Dari harapan yang dari saya tadi, setelah saya di sini, terus tadi kita membahas tema yang sangat luar biasa, topik yang sangat baru bagi saya baru tahu ternyata ada yang namanya HSP di diri seseorang. Jadi saya habis udah ada satu pemahaman baru nih Kak dari pertemuan kita hari ini. Jadi udah tercapai lah harapan dan tujuan saya datang ke sini Kak. Oke, udah tercapai ya, Cita. Oke, terima kasih Cita. Oke, siapa dulu nih? Oke, silakan deh. Aku kurang lebih sama ya Kak, sama kayak si Cita, cuma sedikit nambahin aja. Kalau HSP itu kita juga butuh ternyata temen yang HSP itu. Iya. Untuk Kenapa? Kak Kelawa itu. perlu juga ya karena dia selalu memperhatikan hal-hal kecil kayak orang yang teliti gitu. Oke. Silakan. Makasih Der. Silakan Wan. Oke, harapan ya Kak. Iya, harapan kamu di awal tadi tuh. Harapan saya yang di awal tadi kayak udah terwujud aja gitu kan. Kayak saya berharap dari sini saya mendapat informasi baru dan ternyata saya juga mendapat informasi baru yang dimana yang tadinya saya masih kurang paham tuh dengan yang HSP itu apa, kan kaget tadi waktu di awal tuh ternyata HSP itu kayak gitu, ternyata gitu, itu kayak nengok cerita-ceritanya dan ceritanya kayak gitu dan juga sangat menarik sih buat saya. Iya. Oke, terima kasih ya Chan. Oh iya, salah Wan. Oke, silakan. Siapa yang tadi yang mau nyimpulin? Nini. Oke, silakan Nini. Oke. Kesimpulan yang saya dapat itu tentang apa? HSP, highly sensitive person. Itu tuh seseorang yang memiliki kepribadian yang sangat sensitif. Terus gimana ciri-cirinya itu dia tuh peka terhadap emosi kita, terhadap orang lain, kemudian memiliki emosional yang tinggi. Kemudian tuh ada kelebihan dan kekurangan Kak. Nah kalau dengan punya HSP ini dia tuh orang itu detail, kemudian peka terhadap orang lain, bisa menjadi seorang yang atau menjadi pendengar yang baik, kemudian teman curhat. Dengan saat itu kekurangan HSP ini dia tuh apa ya, nggak suka Kak, dia tuh dengan konflik tuh nggak suka, kemudian konflik apa lagi ya, orangnya perfeksionis banget. Kemudian tadi cara mengatasinya, cara mengatasinya tuh lebih diri sendiri tuh kayak kontrol gitu, kayak misalnya kita baperan, kita berusaha untuk mengontrol diri biar nggak baperan, biar nggak kayak dicap orang yang pakai intuisi ya gitu. Itu kayak pendapatnya. Oke, bagus banget. Terima kasih ya Nini. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, oke. Jadi kita bakal bimbingan lagi itu 2 minggu lagi. Oke. Nanti kita bahas aja di grup WhatsApp kita. Terus juga sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada baiknya kita doa dulu. Oke teman-teman, ada yang mau bikin doa? Kalau gini tunjuknya. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Saya dulu. Ulang. Cepetan. Belum. Cepetan. Belum. Tangannya di bawah, Tangannya di bawah semuanya. Satu. Cepetan. 1. Belum. 1, 2,
1, 2, 3. Siapa nih? Dia aja Kak. Oke, kayaknya Mar semangat banget teman kita. Kata konten bikin pahala. Oke, silakan Mar. Teman-teman, menutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa. Oke, makasih ya Mar udah dipimpin doanya. Nah, oke, sekian bimbingan kita hari ini ya teman-teman. Saya makasih banget sama kalian yang udah ngeluangin waktu buat datang ke sini buat ikut bimbingan ini. Oke, segitu aja. Saya minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata selama bimbingan kita tadi. Oke, sampai bertemu di bimbingan selanjutnya ya teman-teman. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau mie tidak pernah serasa kali mau dulu nanti. Tapi nggak terapung nggak tuh? Iya. Iya. Tengok lah terekam. Siapa? Woi, tidak terekam woi. Kan? Arah pakai arah.